Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para mahasiswa, para mahasiswi, pada pertemuan kali ini kita menyambung perkuliahan kita tentang strategi pembelajaran fikih. Kali ini sampailah kita kepada sebuah subtema, yaitu strategi atau metode 30T. 30 metode ini berawalan dari huruf T, maka saya buat 30 metode T ya. Metode 30T. Dengan harapan agar kawan-kawan semua nanti mahasiswa bisa mengembangkannya ketika pembelajaran di kelas. Yang pertama, metode yang pertama adalah ta'lim. Ta'lim ini berasal daripada bahasa Arab, allama yu'allimu ya. Berasal daripada akar kata alama atau allama, yang artinya sendiri adalah memberitahu. Jadi aktivitas pembelajaran itu yang pertama metodenya taklim, memberitahu kepada seseorang atau kepada siswa yang belum mengetahui. Dengan metode ini diharapkan nanti setelah kita beritahu siswa yang tidak tahu, maka dia akan menjadi tahu dan dia bisa memberitahu kepada orang yang lain. Oleh karena itu, metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ma'rodun. Bagaimana cara memberitahu ma'rodun? Yaitu memperlihatkan benda atau gambar secara konkret disertai dengan namanya. Jadi seorang guru nanti kawan-kawan menunjukkan bendanya, beritahu kepada siswa sekaligus apa itu namanya. Itu disebut dengan ma'rodun. Yang kedua, nabaun. Nabaun itu menyebutkan nama atau benda yang sudah diketahui oleh siswa namun dia tidak mengetahui namanya. Contoh, siswa ini kan sudah sering nih melihat kapur barus, tapi dia tak tahu bahwa namanya itu kapur barus. Jadi seorang guru hanya menyebutkan nama benda itu. Misalnya kita sebutkan kapur barus. Jadi siswa tadi nabaun, kita kabarkan dia. Setelah kita tunjukkan bendanya, ini kapur barusnya. Apa kata siswa? Oh, tahu kami itu Pak, tapi tak tahu kami namanya apa. Nah, itu yang pertama, metode taklim ya. Maka sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ada namanya majelis taklim ibu-ibu. Jadi majelis taklim ibu-ibu, seorang pemberitahu ya adalah ustadznya. Ustadznya ceramah, itu taklim, memberitahu kepada mada'u yang didengar. Mada'u sebagai sasaran dakwah yaitu adalah ibu-ibu. Itu metode yang pertama. Lalu apa metode yang kedua? Metode yang kedua ini adalah metode tabyin. Tabyin itu memberi penjelasan. Memberi penjelasan kepada lawan bicara atau kepada siswa setelah siswa itu memberikan permintaan penjelasan. Setelah lawan bicara atau setelah siswa itu memberikan pertanyaan, baru datanglah metode tabyin. Setelah kita taklim tadi, ada siswa yang kurang paham, ada siswa yang kurang mengerti, lalu dia bertanya. Lalu kita memberikan penjelasan. Ini yang disebut dengan metode tabyin. Namun ada catatan sedikit bahwa di dalam metode tabyin ini seorang guru harus berusaha lebih luas wawasannya tentang yang dibicarakan kepada siswa. Contoh, kita berbicara nih masalah sholat ya, sholat. Ternyata ada siswa yang lebih luas wawasannya tentang sholat itu daripada gurunya. Ini payah nanti untuk tabyin. Lalu apa metode yang ketiga? T yang ketiga itu adalah tafsil, merinci. Jadi metode tafsil merinci ini
gunanya adalah memberikan sejumlah daftar yang harus dilakukan, kemudian memberikan catatan rincian yang harus diketahui, memberikan batasan-batasan tentang tugas atau kewajiban yang dikerjakan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan. Jadi metodenya tafsil ya. Ini yang mau kita kerjakan hari ini. Kemudian ini yang harus kita rincikan pada pembelajaran ini. Ini batasan tentang kewajiban kita, tentang hak kita, tentang apa yang kita pelajari. Itu disebut dengan metode tafsil. Guru menjelaskan secara rinci. Atau kepada materi, metode tafsil ini merincikan sejelas-jelasnya. Contoh, ketika kita belajar puasa, siapa saja yang boleh berbuka atau boleh tidak puasa ketika bulan Ramadan. Kan ada tuh item-item. Satu, musafir. Dijelaskan tuh secara terperinci. Musafir ini maksudnya ini. Musafir ini tujuannya hanya untuk hal-hal yang diridhoi agama saja. Bukan untuk main-main, berbuat maksiat. Mereka boleh berbuka walaupun musafir, tidak. Tapi inilah yang disebut dengan metode tafsil, dirinci semuanya. Beragama Islam, yang dimaksud Islam itu apa? Ini. Apalagi orang beriman itu tandanya ini. Yang membatalkan puasa ini dan seterusnya. Disebut dengan metode tafsil. Kemudian metode yang keempat adalah metode tafhim ya. Metode tafhim ini metode yang memahamkan. Jadi seorang guru dalam metode tafhim ini memberikan pengertian sesuatu pembicaraan secara utuh, baik bendanya, baik keadaannya, baik persoalannya atau kasusnya. Jadi seorang guru itu sebenarnya tidak dibutuhkan banyak berbicara, tapi sedikit dia bicara tapi sudah dipahami oleh muridnya. Itu lebih baik daripada guru yang berbicara ini dan itu. 1 jam dia berbicara tapi justru murid itu tidak paham dengan apa yang dia jelaskan. Maka antara satu guru dengan guru yang lain terletak pada bagaimana dia menjelaskan materi. Ini yang disebut dalam tafhim. Kemudian yang kelima adalah metode tarjih. Metode tarjih ini memilih yang lebih mendekati kebenaran. Contoh begini, kadang dalam materi itu nanti guru akan menjumpai hal-hal yang saling bertolak belakang. Contoh nih, apabila dalam materi itu nanti ada yang mengatakan kunut itu wajib dan ada yang mengatakan kunut itu tak boleh dilakukan. Jadi tugas seorang guru adalah mentarjih. Mentarjih itu artinya bukan mentarjih hadis, tapi ditarjih. Mana kira-kira yang bisa kita amalkan dalam kehidupan, mana kira-kira yang lebih mendekati dalam kebenaran. Nah, inilah sebagai tugas guru dalam strategi pembelajaran fikih. Mudah-mudahan dengan metode yang 5 ini, yang pertama dalam pembelajaran perkuliahan kita, dapat menghantarkan siswa itu memperoleh pemahaman yang utuh, yang komprehensif. Itulah perkuliahan kita pada saat ini. Saya ulangi, metode yang kita pelajari adalah yang pertama metode ta'lim, yang kedua tabyin, yang ketiga tafsil, yang keempat adalah tafhim, yang kelima adalah tarjih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.